warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Assalamualaikum Bice? Ibu. Waalaikumsalam. Maaf ini Bu, gimana Bu? Ya, Nggak ya Bu ya, minta waktunya sebentar. oh boleh dengan senang hati. Gimana Bice? Ada apa nih? Iya. Ada yang Kira-kira bisa saya ganggu bantu? nggak Bu? Sepertinya sih tidak sih kalau untuk sekarang. Boleh. Gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya. Ini Ibu, ada yang saya ingin bicarakan kepada Ibu. Apa itu Ibu? Boleh. Tujuannya Eh, apa nih untuk kita perbincangan kita hari ini? Tujuannya saya ini mempunyai masalah Bu sedikit di sekolah tentang anak-anak dalam pembelajaran saya sehari-hari. Bagaimana? Kenapa Ibu dengan muridnya? Boleh diceritakan Bu? Iya, Bu, saya akan mulai bercerita. Jadi gini, Bu, saya mempunyai murid yang namanya Ridho. Jadi Hmm. anak itu anak kelas 2. Selama saya Kelas. mendidik dia itu agak keteteran, Bu, gitu. Hmm. Kenapa dengan Rido ini, Bu? Ridho ini hiperaktif anaknya, Bu. Jadi Hmm. kalau dalam pembelajaran yang saya berikan itu, dia itu sering mengganggu kawannya. Jadi Hmm. kawannya itu dalam pembelajaran itu tidak konsentrasi, Ibu. Itu kalau boleh tahu Ibu melabeli anak itu hiperaktif sudah dapat surat ini belum Bu? Keterangan khusus dari yang ini ahli atau bagaimana gitu? Belum, Ibu. Karena kan Kategori hiperaktif sekolahan yang Ibu kami maksud itu bagaimana sekolah, ini? iya, oh iya, Kategori hiperaktifnya? Heeh. keterangannya itu belum ada. Cuma anak itu waktu mendaftar di situ ya anaknya normal-normal saja sih. Hmm. Normal saja. Terus setelah dalam pembelajaran yang saya lakukan kepada anak itu, kok saya merasa keteteran gitu loh, Bu. Jadi anak ini kalau dikasih pembelajaran itu sering mengganggu kawannya, terus sering ditinggalkan. Apalagi saya lengah sebentar gitu, saya kadang Hmm. namanya guru kan kadang haus ya Bu ya, ambil Ya. minum sebentar, udah dia kemana-mana, nanti balik lagi udah kelasnya udah gaduh, udah ribut gitu loh. Jadi Oh. uh, dia selalu apa bikin keributan di kelas. Jadi kan Hmm. anak-anak itu dalam pembelajarannya tidak konsentrasi gitu Bu. Hmm. Apalagi Ya. anak itu ringan tangan, Bu. Sering mukul kawannya Ringan tangan. gitu loh. Oh. Mhm. Ringan tangannya batasnya semana nih Bu? Misalnya mukulnya itu sampai berdarah kah atau enggak gitu? Ya Atau kadang gini, bagaimana? Cuman jahil-jahil kawannya anak-anak kalau gitu dia lagi jalan nih, kesenggol ya? sedikit aja, ya, Mhm. temennya langsung didorong, gitu. Oh. Terus dia, omong sedikit aja, langsung Mhm. mukul, gitu. Jadi dia itu Oh. emosinya sangat tinggi, Ibu, Oh, gitu. iya, sensitif. Iya, Disenggol sensitif dikit. orangnya, Mhm, heeh. iya iya iya. Sebelumnya Ibu biasanya mengajarnya bagaimana untuk Rido ini, Bu? Dan di kelas Ibu? Ya, dalam saya belajar di kelas itu Mhm. sebenarnya dia itu duduknya udah di depan saya, Ibu. Dia itu Mhm. murid spesial bagi saya, gitu loh. Mmm. Ya, Betul betul kawan-kawan betul. juga bilang, "Ya, itu Ya. murid spesialnya Bu Ica itu." Jadi, kalau saya ngajar di depan saya, gitu loh. Nanti kalau saya Oh. bilang, "Ridho, tolong dikerjakan ya." Iya, dia Mhm. diem, Bu. Dia diam, kalau baru Oh. dibilangin dia diam, nurut. Tapi setelah Mhm. beberapa 5 menit kemudian, ya udah dia Mhm. udah bikin ulah lagi ke kawan-kawannya gitu. Jadi saya ini harus duduk di depan dia, nggak boleh Heeh. kemana-mana sampai dia selesai gitu loh. Oh, Terus begitu. kalau mau nulis juga itu harus selalu ditegur, kadang nulis Mmm. 1 kalimat dia bengong kalau Mhm. di depan saya, terus
"Ayo Ridho dilanjutkan," dia baru melanjutkan lagi, seperti itu. Pokoknya ya Mhm. gitulah, Bu, gitu. Oke, saya mengerti nih Bu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Ice ya. Iya, Walaupun di sekolah inklusi pun jadinya bahasanya inklusi ya Bu sekolahnya karena punya anak-anak yang memang satu aja terasanya sangat iya, berpengaruh ya Bu untuk kelas seperti itu. Ya itulah ya Ibu Ice, saya keren pokoknya untuk Ibu Ice lah. Pokoknya sabar-sabar lagi. Nah, kalau menurut pengalaman saya ya Bu, selama saya mengajar di SLB itu kan sering juga ketemu nih anak-anak yang hiper ataupun hipo, pendiam atau iya, bagaimana ya Bu ya, macem-macem lah pokoknya ya Bu. Nah, itu memang kalau menurut saya biasanya kami itu dalam memberikan treatment itu kita tanya dulu nih dari orang tuanya bagaimana, pernah terapi atau tidak, atau misalnya pernah tes psikolog atau tidak, seperti itu. Nanti kita jadi acuan nih hasil psikolognya, misalnya kalau sudah dijudge sama ahlinya sebagai autis, nah barulah kita, oh berarti ada treatment khusus nih untuk anak ini. Tapi kalau misalnya yang cerita ibu tadi sebenarnya hiperaktifnya eh, bukan masuk ke kategori autisnya sih sebenarnya, cuman hanya iya, energinya berlebih seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi iya. kalau misalnya menurut saya sih selama ini kita harus konsisten nih Bu kegiatannya. Jadi seperti kata Ibu tadi, Ibu tinggal nih nanti ada kegiatan apa, itu kan tidak konsisten nih Bu. Biasanya Ibu udah di kelas gitu kan. Nah ini Ibu tiba-tiba keluar ya, kecuali urgent lah ya Bu ya, kita nggak bisa ngomong lah kalau urgent, apalagi haus ya Bu ya, ngambil minum. Tapi maksudnya kegiatannya itu memang benar-benar terstruktur sama ibu gitu, dari jam sekian sampai jam sekian gitu, sampai sekian jam sekian seperti itu. Terus juga jauhkan juga nih dari gangguan-gangguan, misalnya dia mudah ngelihat ke jendela, jendelanya gimana caranya ditutup seperti itu Bu. Nah yang ibu udah lakukan itu bagus, sangat bagus sekali, yang udah memberikan ruang untuk anak itu duduk di depan ibu, itu udah jalan yang awal itu Bu, mantap itu Bu, itu udah ibu udah kepikiran tuh, hebat sudah. Jadi itu udah satu langkah positif yang udah ibu lakukan gitu menurut saya. Nah jadi misalnya si siapa bu tadi, Rido ya? Ridho ya. Iya Rido, mungkin seperti yang saya tahu juga, ya cari juga sih kesukaannya apa nih seperti itu tuh anak itu. Terus juga libatkan nih pertemanannya sama anak-anak lain seperti itu, bisa jadi, dan kegiatan apa seperti itu, lebih banyak kerja kelompok misalnya, atau misalnya apa seperti itu Bu. Mungkin bisa Ibu. Coba saya mau tanya dulu nih sama Ibu Ice. Menurut Ibu nanti apa nih impian Ibu dari apa ya, yang untuk Ibu bisa berhasil itu yang bagaimana menurut Ibu untuk Rido ini? Oh, kalau menurut saya untuk si Ridho ini ya karena dia kan dikucilkan sama kawan-kawan ya, Bu, ya, Mhm, karena dia ya, ya itu bikin ulah terus kan di kelas, mhm, jadi nanti saya akan beritahu kepada kawan-kawannya, beri nasihat kepada kawan-kawannya, nanti akan saya apa yang tadi dibilang Ibu untuk lebih banyak kerja kelompok, kerja sama mhm, gitu, mhm, supaya Ridho tidak dikucilkan lah sama kawannya, bisa berbaur sama mhm. kawannya. Jadi supaya Nah, oh tingkahnya berarti itu fokus, lebih apa, lebih baik lagi karakternya untuk merubah dia. ya, Tapi, kayaknya ya nggak bisa spontan ya, Bu, ya, secara pelan-pelan karena kita merubah iya karakter anak itu ya betul. harus pelan-pelan gitu. Iya. Nanti pokoknya Oke, saya untuk setuju nasihat nih Ibu maksud. tadi heeh, Mhm, terus saran Ibu tadi nanti saya akan terapkan kepada anak didik saya. Mudah-mudahan si Ridho ini mau rubah lebih baik lagi untuk karakternya. Ya pokoknya saya lebih amin. untuk pendekatan lebih inilah, apa, lebih saya pahami lagi si Ridho itu Mhm, seperti apa, heeh, kesukaannya iya ya. apa, semangatnya di mana, lebih semangat lagi dalam belajar, terus nanti saya berikan arahan-arahan yang lebih baik lagi kepada dia. Iya, tidak emosinya supaya tidak
tingkatan tinggi, gitu loh. Iya iya iya, betul Bu, Gurunya betul. sampai Waduh luar kewalahan. biasa. Iya. Iya, saya maksud berarti saya paham Heeh. maksudnya Ibu itu untuk ke karakternya ya, Bu, ya, bisa berbaur, bisa bersosialisasi juga dengan anak-anak yang Iya. lain, karena juga kan emang dia punya perilaku spesial. Iya, Iya. Jadi menurut Ibu apa saja nih yang Ibu akan siapkan nih untuk menuju, mencapai tujuan tadi menurut diskusi setelah kita berdiskusi tadi? Iya. Saya akan apa, lebih konsisten lagi dalam pembelajarannya, lebih profesional lagi menjadi pemimpin kelas ya. Jadi kita lebih tahulah karakter anak itu satu persatu gitu loh. Apalagi Mhm. untuk muridku yang spesial, jadi saya lebih apa, memotivasi dia Mhm. untuk lebih baik lagi dalam tingkah laku, dalam pembelajarannya, supaya lebih meningkat lagi terus sifatnya, terutama sifatnya merubah sifat dia, supaya Iya. lebih baik lagi, tidak temperamen sama kawannya, Ya, tidak sering betul. membuat gaduh di kelasnya. Pokoknya nanti Mhm. saya akan keluarkan ide-ide saya lah, Bu, lah. Apa yang saran dari Ibu juga nanti akan saya coba terapkan kepada anak didik saya. Gitu, Oke. mudah-mudahan ya dalam minggu-minggu inilah ya, nanti saya akan terapkan kepada anak didik saya. Oke. Kira-kira nih Bu, Ibu kalau melakukan ini perlu dukungan apa nih? Dukungan apa aja nih? Kalau sendirian kan bagaimana nih gitu kan. Menurut Ibu bagaimana? Untuk Gimana, dukungan Ibu? apa ya nih? Dukungan apa yang Ibu perlukan dari lingkungan Ibu seperti itu? Supaya tujuannya si Ridho ini tercapai nih yang Ibu inginkan gitu, impiannya. Oh, Hmm. impian-impian saya, Dukungan ya apa nih? ini anak didik saya ini dalam pembelajarannya lebih meningkat lagi, lebih tidak apa, konsen lagi dalam kelasnya gitu loh. Hmm. Tidak seperti biasanya lah yang biasanya dibuat gaduh oleh si Ridho, terus mereka ribut, tidak konsen. Iya. Jadi saya, apa, membuat metode pembelajarannya nanti lebih konsisten lagi, saya terapkan supaya lebih fokus lagi dalam belajar, seperti itu, Siap. Ibu. Apalagi namanya kelas bawah ya, Bu, ya, belajarnya Iya, itu iya. kan, harus ada, apa namanya, kegiatan bermain, kadang belajar di Hmm. luar juga, supaya anak itu tidak bosan kan, terus Ya, dengan betul Bu. cara-cara bermain game, seperti Hmm. itu. Jadi mereka lebih semangat lagi. Iya iya, oke, saya paham. Berarti bisa saya simpulkan nih, kalau Ibu ini memang, khusus untuk Ridho, untuk biar supaya karakternya lebih baik lagi di dalam bersosialisasinya, juga Ibu akan menyiapkan berbagai cara ya, Ibu, ya. Lalu juga Ibu sudah jangan lupa Bu, dengan yang sudah Ibu lakukan tadi, yang misalnya menerapkan dia duduk di depan Ibu, itu sudah bagus, tolong dipertahankan, seperti itu, kan itu sudah ini. Lalu juga perlu juga Ibu dukungan dari teman-teman kelasnya ya Bu ya, untuk memaklumi, untuk mau berteman, untuk mau mengikuti kegiatan yang melibatkan Ridho seperti itu ya Bu. Dan mungkin Ibu akan lakukan berarti dalam waktu dekat ini ya Bu? Perubahan Iya, itu? Iya, insya Allah dalam secepatnya nanti saya akan terapkan kepada anak didik saya. oke, ya. Lalu Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita diskusi ini? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, ada solusi lah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih ya Bu ya, kita bisa Sama-sama. berkolaborasi bersama, bertukar Iya. ilmu ya Bu ya. Mhm. Nanti ilmunya akan saya terapkan kepada anak didik saya, Siap. supaya bisa merubah semuanya secara pelan-pelan, gitu Bu. Semangat untuk Ibu Ice, pokoknya kegiatan Ibu sudah Iya. bagus, sudah ini pokoknya tinggal konsisten demi Ridho Iya. yang merubah karakternya. Iya Ibu, terima Amin kasih ya Ibu amin. ya atas Iya, sarannya ya Bu ya. sama-sama Ibu. Iya. Oke, semoga bermanfaat. Iya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.